Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang ujian tengah semester, mata kuliah, pengajaran, dan pembelajaran daring dan bauran. Untuk UTS kali ini ada beberapa tahap yang perlu kita bahas, yakni tentang identitas penulis, rancangan pembelajaran, identitas tujuan pembelajaran, alat dan media yang dibutuhkan, sintaks pembelajaran, dan penilaian peserta didik. Pada identitas penulis kali ini, yakni merupakan saya sendiri, perkenalkan nama saya Gugum Gunawan, dengan nomor pokok mahasiswa 229014485135. Saya berasal dari kelas 003, jurusan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, Pendidikan Profesi Guru, Prajabatan Gelombang 2, Universitas Negeri Makassar. Dalam rancangan pembelajaran kali ini, kita menggunakan rancangan pembelajaran dengan modal Discovery Learning. Discovery Learning atau pembelajaran penemuan adalah proses penyelidikan induktif di mana peserta didik melakukan eksperimen yang disebut metode ilmiah. Oleh karena itu, Discovery Learning sangat penting untuk proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini melibatkan pembelajar yang secara aktif menggali data dan menjelaskan hasilnya. Kemudian ada identitas pembelajaran. Nah, untuk identitas pembelajaran di sini, pertama ada sekolah, SMA Negeri 1 Balaisang, tahun ajaran 2023-2024, mata pelajaran PJOK, kelas dan fase kelas 11, fase F. Materi pokok ialah sepak bola. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini adalah untuk membuat peserta didik memiliki pemahaman mendalam tentang konsep, teknik, peraturan, dan strategi dalam sepak bola. Selain itu, mengembangkan keterampilan kognitif, keterampilan sosial, keterampilan motorik, peserta didik melalui pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pada proses pembelajaran, ada alat dan media yang dibutuhkan. Nah, alat dan media yang dibutuhkan pada proses pembelajaran kali ini, yakni bola, kegiatan praktik di lapangan atau area yang cukup luas, marka lapangan atau konex, papan tulis, proyektor, dan video pembelajaran. Pada tahap sintaks pembelajaran, di dalam proses pembelajaran menggunakan rancangan pembelajaran Discovery Learning, sintaks pembelajaran diawali dengan kegiatan pendahuluan. Yang pertama, guru memberikan salam dan menyapa murid di dalam kelas. Guru memeriksa kehadiran siswa. Guru memperkenalkan tujuan pembelajaran secara singkat. Guru memberikan gambaran umum tentang materi sepak bola yang akan dipelajari melalui video pembelajaran. Di dalam tahap sintaks pembelajaran, kemudian ada namanya kegiatan inti. Kegiatan inti terbagi atas beberapa tahap. Nah, tahap pertama itu mengorientasi peserta didik. Di sini guru mengajukan pertanyaan terbuka tentang apa yang sudah diketahui peserta didik tentang sepak bola. Kemudian guru mengizinkan peserta didik untuk berbagi pengetahuan mereka dalam kelompok atau secara individu. Kemudian ada kegiatan inti tahap 2. Tahap 2 ini adalah eksplorasi materi. Guru memberikan akses kepada peserta didik mengeksplorasi sumber daya pembelajaran seperti video, teknik sepak bola, artikel, atau buku.
Kemudian guru menyediakan panduan atau pertanyaan terarah untuk memandu eksplorasi peserta didik. Kemudian guru memfasilitasi diskusi kelompok kecil untuk berbagi temuan mereka dan bertukar ide. Kemudian di tahap 3, ada kegiatan praktik di dalam kegiatan inti. Yang pertama, guru menyusun beberapa stasiun kegiatan praktik, misalnya dribble, tendangan, passing, dan posisi bermain. Mengajarkan keterampilan dasar melalui demonstrasi dan contoh nyata. Guru memfasilitasi peserta didik berlatih dalam kelompok kecil sambil memberikan umpan balik positif dan koreksi jika diperlukan. Membagi peserta didik menjadi 2 tim untuk bermain permainan sepak bola. Menerapkan peraturan permainan sepak bola secara praktik, mengamati dan memberikan umpan balik terhadap permainan, strategi, dan keterampilan yang diperlihatkan oleh peserta didik. Di tahap 4, kegiatan refleksi. Di tahap 4 kegiatan refleksi ini, mereka mendiskusikan pengalaman belajar peserta didik selama kegiatan praktik dan permainan simulasi. Mendorong peserta didik untuk berbicara tentang tantangan yang dihadapi dan cara-cara untuk mengatasi mereka. Mengaitkan pengalaman belajar dengan konsep sepak bola yang lebih mendalam. Kemudian di dalam sintaks pembelajaran ada namanya kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup ini, guru menyimpulkan kembali materi penting yang dipelajari selama pembelajaran, menyampaikan apresiasi atas partisipasi dan upaya peserta didik, memberikan tantangan atau tugas untuk dipersiapkan pada pertemuan berikutnya. Kemudian penilaian peserta didik. Penilaian peserta didik atau asesmen ini terbagi 2 antara pemahaman materi yang individu yang ada pada LKPD atau lembar kerja peserta didik, dan kemudian ada keterampilan proses, yakni penilaian presentasi kelompok. Di dalam penilaian presentasi, ada beberapa indikator dalam penilaian presentasi. Yang pertama ada sistematika presentasi, penggunaan bahasa, kejelasan penyampaian, komunikatif, kebenaran konsep. Masing-masing indikator memiliki kriteria penilaian. 1 poin kurang, 2 poin cukup, 3 poin baik, dan 4 poin sangat baik. Kemudian ada lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didik merupakan lembar kerja untuk individu, di mana kita sebagai seorang guru menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada materi pokok pembelajaran. Seperti yang tertuang dalam slide, yakni apa itu teknik dasar dalam sepak bola? Sebutkan 3 teknik dasar yang paling penting dalam sepak bola. Carilah sumber daya pembelajaran atau video atau artikel tentang teknik dribble dalam sepak bola, dan seterusnya. Nah, itulah tadi sebuah video pembelajaran tentang ujian tengah semester dengan rancangan pembelajaran dengan model discovery learning. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.